Bonsai kelapa ini adalah hasil pemangkasan 3 bulan yang lalu. Ada beberapa sebab kenapa kita melakukan pemangkasan. Untuk yang ini dikarenakan kesalahan obat. Waktu banyak serangga kita semprot dengan baygon tidak tepat. Kemudian yang ini dikarenakan tumbuh dahannya terlalu panjang sehingga belum layak dikatakan sebagai bonsai kelapa. Kemudian yang ini pun juga demikian, pertumbuhan dahan dan rantingnya terlalu subur sehingga juga belum dikatakan layak sebagai bonsai kelapa. Nah, apa tahapan setelah kita melakukan pemangkasan? Baiklah, sahabat pecinta bonsai kelapa, pada video ini kita akan melakukan pemeliharaan setelah pemangkasan. Yang pertama, kita siapkan pisau kecil atau pemes. Kita bersihkan dahan-dahan yang kita potong sebelumnya, dimana waktu kita motong atau kita memangkas tidak kita perkirakan panjangnya, yang penting kita potong saja. Kita mulai dari membuang pelepah bagian bawah. Pelepah kelapa yang paling bawah tentunya pelepah yang paling tua. Walaupun pendek, selagi itu masih berupa dahan pelepah, kita buang saja. Setelah pelepah biasanya akan ada pelapis bagian dalamnya. Pelapis bagian dalam ini biasa disebut dengan lapis kelapa. Ini sekecil apapun usahakan kita buang sisa-sisa pelepah pada batang pohon kelapanya. Memang perlu ketelitian, perlu kerajinan dalam hal membuat bonsai kelapa. Selanjutnya setelah pelepah tadi, yang kita buang yaitu pelepah bagian dalam yang biasa yang bagian dalam ini tipis ya. Yang tadi yang biasa kita sebut dengan lapis kelapa ini harus kita buang juga. Memang agak rumit dalam memelihara bonsai kelapa, namun nanti setelah jadi kita akan dibuat terpesona olehnya. Tidak ada usaha yang sia-sia dalam merawat bonsai kelapa ini. Semakin kita rutin melakukan usaha pembersihan atau perawatan, tentu akan menghasilkan bonsai kelapa yang bagus tentunya. Setelah selesai pelepah kita potong, harus kita miringkan ya posisinya biar jangan sampai nanti ada air hujan atau ada habis kita siram sehingga airnya mengendap di pelepah tersebut. Jadi kita miringkan supaya kalau ada air yang menumpang di atasnya dia akan tumpah atau terjatuh sehingga tidak akan menyebabkan kebusukan pada pelepah kelapa. Ini sudah mulai terlihat bersih. Jika bersih, batang bawah atau pohonnya mulai terlihat cantik. Sama halnya dengan tadi, setiap ada selain pelepah yang kita potong juga kita bersihkan bagian-bagian tipis atau disebut dengan lapis kelapa. Ini jika kita memotong tapis kelapa, jangan terlalu dalam pisaunya, nanti bisa mengenai batang yang dalam. Kita
tapis kelapa ini sangat tipis. Bila perlu kita motongnya dari bagian dalam. Setelah itu kita bersihkan bekas tapisnya. Nah, seperti ini sudah lumayan, sudah cukup. Sementara sisa pelepah yang ini cukup kita buang tapisnya saja, tidak kita potong, karena bagian pelepah ini sudah agak mudah. Jika kita potong, dikhawatirkan nanti akan membuat batang tengah ikut terpotong juga. Jadi cukup kita belah tapisnya saja untuk membuat tumbuhnya pelepah akan bisa melengkung karena tidak tertutup oleh tapis lagi. Dan pada pohon yang satu ini kita lakukan perawatan atau pembersihan tapis dimulai dari yang atas. Kalau yang tadi kita mulai dari bagian bawah. Tujuannya ini nanti setelah bagian bawah habis, dia tidak akan membuat batangnya tergoyang atau bisa patah. Jadi kita belah dulu bagian tapis atas. Nanti kita lanjutkan setelah batang bawah kita habis. Setelah pelepah bagian bawah kita habiskan. Nah, kita belah dulu, kita buat jalan untuk pelepah agar bisa melengkung nantinya. Jika tidak kita lakukan pembelahan tapis, nanti pelepahnya akan panjang atau tinggi ke atas, tidak melengkung ke samping. Karena uniknya bonsai kelapa itu dahannya atau pelepahnya bisa melengkung ke samping. Semakin pendek lengkungannya itu semakin bagus, namun jika panjang sekali ke atas kurang enak dilihat. Setelah itu baru kita lakukan penyayatan bagian pelepah bawah. Kita coba sedalam mungkin, namun jangan sampai mengenai bagian yang atau melewati pelepah yang di dalamnya. Cukup kita rasakan bagaimana pelepahnya ini bisa putus tanpa melukai pelepah atau batang bagian. Memang perlu kebiasaan ya untuk melakukan ini sehingga bisa menghasilkan penyayatan atau penyayatannya tidak membuat risiko patah batang. Semua itu tentunya dari beberapa pengalaman. Jika sulit, kita lakukan penyayatan lebih besar lagi agar tidak membahayakan yang bagian dalamnya. Nah, kita potong seperti ini bagian dari dalam. Setelah kita potong, kita ratakan kembali bekas potongan tadi yang mungkin atau bisa jadi kurang begitu halus atau masih cekung sehingga bisa menampung genangan air, akan menyebabkan pembusukan pada batang pohon kelapa kita. Dan tentunya setiap pelepah, baik itu yang sudah kering atau belum, yang bagian bawah kita buang saja. Yang karena kita sisakan adalah bagian batang pohonnya, supaya batang pohonnya terlihat unik, eksotik, dan menarik. Tentunya hal-hal yang menghalangi pandangan harus kita buang, harus kita hilangkan. Ini masih ada satu lagi pelepah yang pendek yang harus kita buang kembali. Tidak perlu tergopoh-gopoh atau buru-buru dalam membuat bonsai kelapa. Kita nikmati saja prosesnya, karena pada dasarnya membuat bonsai kelapa ini adalah menyalurkan hobi
hobi kita atau hiburan lah buat kita, sehingga apa yang kita lakukan pada bonsai kelapa ini membuat hati kita lebih senang melakukannya, tidak ada beban sama sekali, sehingga di samping membuat rileks pikiran kita juga akan menghasilkan hasil karya berupa bonsai kelapa yang bagus. Tentunya hasil tidak akan mengkhianati proses. Mungkin itu menghiaskan atau menandakan bahwa setiap apa yang kita lakukan akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Semakin tekun kita melakukan usaha, tentu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, sudah terlihat lebih bagus dari tadi, namun ada tapis yang tadi bagian atas kita hilangkan, sehingga tatkala pelepah bagian bawah sudah hilang, harus kita lanjutkan menyayat tapis tersebut. Seperti ini tapisnya, dari atas hingga bawah kita sayat. Tujuannya untuk membuat pelepah bonsai kelapa ini melengkung serendah mungkin, sehingga dia akan menjadi bonsai kelapa yang pendek, kerdil, menarik, dan eksotik tentunya. Ini dia tapis yang tadi masih membungkus pelepah bagian atas. Nah, cukup kita buka begitu saja, kita tidak hilangkan dulu karena masih melindungi pelepah yang muda. Inilah hasil dari 2 bonsai kelapa yang kita lakukan perawatan. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video lainnya. Terima kasih.